Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan ke-14 ini hari ya, dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Berkembang. Materinya adalah perusahaan asuransi dan dana pensiun. Asuransi ya, di mana pengertian asuransi, ada jenis-jenis asuransi dan keuntungan dari usaha asuransi, jenis-jenis risiko usaha asuransi, dan juga prinsip-prinsip asuransi, beserta contoh perusahaan asuransi. Yang pertama sekali kita bahas adalah tentang pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan, dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu. Jenis-jenis asuransi yang dilihat dari segi fungsinya, yang dilihat dari segi kepemilikannya, dari segi fungsinya ada asuransi kerugian, dan ada asuransi jiwa. Yang terakhir adalah reasuransi. Dari segi kepemilikannya, ada asuransi milik pemerintah, ada asuransi milik swasta, ada asuransi milik campuran, dan ada asuransi milik perusahaan asing. Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Bagi nasabah, beberapa keuntungan asuransi yang bisa didapatkan seseorang ketika menjadi nasabah perusahaan asuransi antara lain, yang pertama adalah memberikan rasa aman dan ketenangan hidup, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan, menjadikan seseorang bisa lebih tertib dalam mengatur keuangan mereka, dan yang terakhir adalah memudahkan urusan. Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan asuransi, yang pertama adalah keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, keuntungan dari hasil penyertaan modal dari perusahaan lain, dan keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Resiko-resiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah resiko murni, di mana artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif, di mana artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Yang ketiga, risiko individu, dibagi tiga, ada pribadi, harta, dan tanggung gugat. Prinsip-prinsip asuransi adalah: yang pertama, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Yang kedua adalah itikat baik atau utmost good faith. Yang ketiga adalah ganti rugi atau indemnity. Yang keempat adalah suatu sebab akibat atau proximate cause. Yang kelima adalah subrogasi atau subrogation. Yang keenam adalah kontribusi atau contribution. Contoh perusahaan asuransi di mana ada Jasara Harja ya, asuransinya masyarakat Indonesia. Ada AAG, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, atau dikenal dengan Indonesia Life Insurance Association. Ada Jiwasraya, yaitu Together for Life, dan ada asuransi Jasindo. Ada Aca Asuransi, dan ada Aceh Insurance, dan ada Adira Insurance.
Kita masuk pada dana pensiun ya. Ada pengertian dana pensiun dan ada hakikat program pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun, ada asas-asas dalam dana pensiun ya. Fungsi program pensiun, peserta dan usia pensiun, dan juga jenis lembaga pengelola dana pensiun, dan ada program kerja pensiun, keunggulan dan kelemahan dari dana pensiun. Kita lanjut. Di mana pengertian dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, atau dikenal dengan pension funds ya. Hakikat program pensiun adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajak masyarakat dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa depan, terutama di hari tua atau masa pensiun. Yang kedua, mengajak masyarakat dan karyawan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja ke program pensiun. Yang ketiga, membantu mempersiapkan peserta untuk dapat tetap menikmati hidup layak di masa pensiun dengan memperoleh pembayaran manfaat pensiun. Ada tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi pemberi kerja. Yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kelima, kewajiban moral. Yang keenam, loyalitas, jujur ya. Yang kedelapan adalah yang ketujuh, kompetisi pasar tenaga kerja. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan yang pertama adalah kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Yang ketiga, agar tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Yang keempat, kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Bagi lembaga pengelola dana pensiun, yang pertama adalah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Asas-asas dana pensiun ya. Yang pertama adalah penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Yang keempat, penundaan manfaat. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan. Yang keenam adalah kebebasan. Fungsi program pensiun. Yang pertama, asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja, merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Yang ketiga, pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Peserta dan usia pensiun, ada pensiun normal atau normal retirement, ada pensiun dipercepat atau early retirement, ada pensiun ditunda atau deferred retirement,
dan ada pensiun cacat atau disable return. Jenis lembaga pengelola dana pensiun ya. Ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan, di mana dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau disingkat dengan PPIP, yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. Yang ketiga adalah program pensiun berdasarkan keuntungan atau profit sharing pension plan, di mana program pensiun ini berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Program pensiun manfaat pasti atau PPNP, keunggulan dan kekurangannya, di mana keunggulannya ada 3. Yang pertama adalah besar manfaat pensiun mudah dihitung. Yang kedua lebih memberikan kepastian kepada peserta atau karyawan. Yang ketiga lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Dalam kekurangannya di sini ada 2. Yang pertama adalah beban biaya mudah berfluktuasi. Yang kedua nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Program pensiun iuran pasti atau disingkat dengan PPIP. Di sini ada keunggulan dan kelemahan ya atau kekurangannya. Keunggulannya ada 3. Yang pertama adalah beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. Yang kedua, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan. Yang ketiga, risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Kelemahannya atau kekurangannya adalah yang pertama, besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan. Yang kedua, lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Keunggulan dana pensiun ya. A. Pengelola yang ditunjuk atau segianya profesional, setia atau loyal, jujur serta mampu menyusun rencana dan berpikir jangka panjang. B. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan, dengan demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal. C adalah seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya pro rata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya. D adalah untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta, maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransi. Manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun. Kelemahan dana pensiun yaitu A, pengelola yayasan dana pensiun atau YDP masih banyak yang kurang profesional. B. Arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. C. Banyak investasi dilakukan pada akibat tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan. D. Arahan administrasi keuangan sebagai pedoman penatausahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik. Investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan dan kita diskusikan bersama. Untuk tugas dari
pertemuan ke-14, yaitu buat studi kasus tentang dana pensiun ya. Tulis di kertas double folio ya sebanyak 2 halaman ya. Kirim nanti ke grup mata kuliah bank dan lembaga keuangan bukan bank kelas non reguler. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.